Bagian ini sangat krusial karena kita akan membahas tahapan kerja Big Data. Penting untuk diingat bahwa Big Data bukan sekadar tumpukan informasi yang besar, melainkan sebuah alur kerja sistematis yang mengubah data mentah menjadi keputusan yang bernilai. Alur ini dimulai dari pengumpulan, yaitu proses koleksi data dari berbagai sumber yang berbeda. Setelah terkumpul, data tersebut masuk ke tahap penyimpanan. Di sini data akan ditempatkan dalam wadah khusus, seperti data lake untuk data mentah atau data warehouse untuk data yang lebih terstruktur. Tahap selanjutnya, yang seringkali paling memakan waktu, adalah pembersihan. Pada fase cleaning dan integrasi ini, kita memastikan data bebas dari anomali dan siap untuk digabungkan. Setelah data bersih, barulah kita melakukan analisis. Melalui modeling dan visualisasi, kita mulai mencari pola dan makna di balik angka-angka tersebut. Terakhir, puncaknya adalah keputusan. Hasil analisis diterjemahkan menjadi insight dan rekomendasi konkret yang bisa langsung diterapkan. Jadi, keberhasilan sebuah proyek Big Data tidak hanya bergantung pada kecanggihan algoritma saja, tetapi pada kualitas di setiap tahapannya. Mulai dari bagaimana data dikumpulkan, hingga bagaimana ia diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Mari kita bedah lebih dalam mengenai tahap 1, data collection. Seperti yang telah kita bahas di alur kerja sebelumnya, tahap ini adalah fondasi awal di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang sangat beragam. Pertama, ada sumber dari transaksi digital. Ini mencakup setiap rupiah yang mengalir melalui QRIS, aktivitas belanja di e-commerce, hingga berbagai pembayaran digital di marketplace. Setiap klik dan transaksi tersebut menciptakan catatan data yang berharga. Kedua adalah sensor dan IoT atau Internet of Things. Data ini datang dari perangkat yang saling terhubung, mulai dari sensor-sensor di industri besar hingga perangkat seluler yang selalu kita bawa. Ini memberikan kita perspektif data yang sifatnya real-time dan terus-menerus. Ketiga, sumber dari media sosial. Di sini kita tidak hanya bicara soal postingan foto atau video, tapi juga mencakup log aplikasi, penggunaan API, serta pola aktivitas pengguna saat berinteraksi di platform digital. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah data pemerintah. Ini meliputi data administratif dari berbagai lembaga, data geolokasi wilayah, hingga data harga pangan yang tersedia secara publik. Dengan menggabungkan keempat sumber besar ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat utuh untuk kemudian diproses ke tahap penyimpanan dan analisis. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita bedah kasus Real Indonesia 1, analisis data QRIS. Data ini menunjukkan betapa masifnya perputaran informasi digital dalam sistem pembayaran nasional kita. Hingga semester 1 tahun 2025, tercatat sudah ada 57 juta pengguna QRIS di seluruh Indonesia. Angka ini didukung oleh ekosistem merchant yang juga sangat besar, yaitu mencapai 39,3 juta merchant. Hal yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah profilnya, di mana 93,16% dari total merchant tersebut berasal dari sektor UMKM. Ini membuktikan bahwa digitalisasi telah menjangkau hingga unit ekonomi terkecil. Secara operasional, sistem ini telah mengolah sebanyak 6,25 miliar transaksi dengan nilai mencapai 579 triliun rupiah. Jika kita melihat dari sisi pertumbuhan, volume transaksi digital pada triwulan 4 tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,1% secara year on year. Dari kacamata Big Data, angka-angka ini bukan sekadar statistik. Setiap transaksi yang terjadi membawa informasi mengenai waktu, lokasi, jenis industri, hingga pola konsumsi masyarakat. Mengelola data sebesar dan secepat ini membutuhkan infrastruktur yang kuat agar setiap transaksi tetap aman, cepat, dan memberikan wawasan yang berguna bagi kebijakan ekonomi nasional. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sistem pembayaran seperti QRIS dikategorikan sebagai Big Data? Jawabannya terletak pada karakteristiknya yang memenuhi kriteria utama Big Data. Pertama, volume besar. Kita bicara tentang miliaran transaksi yang terus bertambah setiap hari. Bayangkan data yang dihasilkan dari puluhan juta pengguna dan jutaan merchant yang tersebar dari Sabang sampai Merauke secara terus-menerus. Kedua, velocity tinggi. Data QRIS tidak datang dalam harian atau jam, melainkan real time. Setiap detik ada transaksi baru yang masuk ke sistem, dan semuanya harus diproses, divalidasi, serta dipantau dalam waktu sekejap tanpa hambatan. Ketiga, variety tinggi. Informasi yang dibawa dalam satu transaksi QRIS sangat kaya dan beragam. Di sana terdapat data identitas merchant, nominal uang, waktu transaksi, titik lokasi geografi, kategori bidang usaha, hingga jenis metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Terakhir, value tinggi. Inilah yang paling penting.
Kumpulan data masif ini memiliki nilai strategis yang sangat besar. Data ini bisa diolah untuk deteksi penipuan atau fraud detection, mendukung program inklusi keuangan, melakukan segmentasi UMKM yang lebih akurat, hingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan inklusi keuangan nasional. Singkatnya, QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan mesin penghasil data raksasa yang mencerminkan denyut nadi ekonomi digital Indonesia. Mari kita coba simulasikan bagaimana 4 level analisis yang sudah kita bahas sebelumnya diterapkan secara nyata dalam contoh analisis QRIS di kelas ini. Pertama, pada tahap deskriptif, kita akan berfokus melihat fakta yang ada di lapangan. Analisis ini akan menjawab performa transaksi QRIS berdasarkan periode bulanan, sebaran di berbagai kota, hingga kategori merchant apa saja yang paling aktif menggunakan QRIS saat ini. Kedua, masuk ke tahap diagnostik. Di sini kita menggali lebih dalam untuk menjawab rasa penasaran kita. Kenapa merchant di sektor UMKM justru tumbuh paling cepat dibandingkan sektor lainnya? Kita akan mencari korelasi dan faktor penyebab utama di balik tren pertumbuhan masif tersebut. Ketiga adalah tahap prediktif. Dengan bekal data historis yang sudah kita miliki, kita bisa mulai memetakan masa depan. Misalnya, kita dapat memprediksi seberapa besar potensi lonjakan transaksi yang akan terjadi menjelang masa libur panjang, sehingga penyedia layanan bisa menyiapkan kapasitas sistem dengan lebih baik. Terakhir, tahap preskriptif. Analisis ini akan memberikan rekomendasi tindakan nyata. Hasil olah data di tahap ini bisa berupa penentuan lokasi mana yang menjadi prioritas utama untuk program onboarding merchant baru agar ekspansi pasar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui simulasi ini, terlihat jelas bahwa setiap level analisis memiliki peran penting dalam mengubah tumpukan data transaksi menjadi strategi bisnis yang cerdas. Kasus kedua yang akan kita bedah adalah potret nyata e-commerce di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021 saja sudah terdapat 2,86 juta usaha e-commerce, di mana mayoritas pelakunya adalah UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah 300 juta rupiah. Jika kita melihat perilaku kanal penjualannya, angka yang sangat mencolok terlihat pada penggunaan pesan instan. Sebanyak 93,98% pelaku usaha menggunakan WhatsApp atau aplikasi chat sebagai kanal utama mereka. Ini menunjukkan bahwa interaksi personal masih menjadi kunci dalam perdagangan digital kita. Selanjutnya, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok juga cukup tinggi, yakni mencapai 40,5%. Menariknya, penggunaan marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada justru berada di angka 20,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha yang lebih memilih kanal yang lebih langsung dan personal sebelum merambah ke marketplace formal. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam ekosistem Indonesia adalah metode pembayaran COD atau cash on delivery. Angka 83,11% menunjukkan bahwa sistem bayar di tempat masih sangat dominan. Dari perspektif Big Data, fenomena ini sangat menantang. Data kita tidak hanya terkumpul di satu platform marketplace besar, melainkan tersebar di jutaan percakapan chat, unggahan media sosial, hingga catatan logistik pengiriman barang COD. Mengintegrasikan data yang terfragmentasi inilah yang menjadi seni dalam menganalisis pasar e-commerce di Indonesia. Kasus ketiga membawa kita pada sektor yang sangat mendasar bagi masyarakat, yaitu harga beras 2025. BPS mempublikasikan data rata-rata harga beras premium bulanan di tingkat penggilingan sepanjang tahun 2025. Data runtun waktu atau time series seperti ini sangat ideal untuk melatih kemampuan analisis tren dan prediksi harga pangan. Jika kita perhatikan grafiknya, harga bergerak fluktuatif namun cenderung meningkat di paruh kedua tahun tersebut. Data bulanan ini memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Misalnya kita bisa mendeteksi adanya bulan-bulan anomali di mana harga tiba-tiba melonjak atau turun drastis di luar kebiasaan musim panen. Lebih jauh lagi, kita bisa melakukan forecasting atau peramalan harga untuk 3 bulan ke depan. Hasil prediksi ini memiliki nilai praktis yang sangat tinggi, seperti memberikan rekomendasi waktu terbaik bagi pemerintah atau pelaku usaha untuk melakukan pembelian stok cadangan. Selain itu, data ini juga bisa digunakan untuk melakukan simulasi inflasi pangan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui contoh ini, kita belajar bahwa analisis data bukan hanya soal angka di layar, tapi tentang bagaimana kita bisa mengantisipasi kebutuhan pokok jutaan orang agar tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Mengacu pada data harga beras sebelumnya, mari kita rangkum apa saja manfaat analisis data harga pangan ini bagi pengambilan keputusan strategis. Ada 4 pilar utama manfaat yang bisa kita petik. Pertama, pemahaman mengenai tren harga. Melalui visualisasi pergerakan harga beras sepanjang tahun, kita bisa memahami pola musiman kapan harga biasanya naik atau turun. Selain itu, kita bisa mengidentifikasi anomali atau lonjakan harga yang tidak wajar agar bisa segera dicari penyebabnya. Kedua, forecast harga.
Dengan menggunakan model time series atau teknik machine learning sederhana, kita mampu memprediksi perkiraan harga hingga 3 bulan ke depan. Prediksi ini menjadi basis data penting untuk langkah antisipasi. Ketiga, rekomendasi stok. Analisis ini sangat berguna bagi badan pangan atau pelaku usaha untuk menentukan waktu optimal dalam melakukan pembelian stok. Strateginya adalah melakukan pembelian saat prediksi harga berada di titik terendah dalam siklus tahunan, sehingga efisiensi biaya bisa tercapai. Terakhir, simulasi inflasi. Data ini memungkinkan kita menghitung dampak kenaikan harga beras terhadap inflasi pangan secara keseluruhan. Hal ini sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Singkatnya, analisis data pangan membantu kita mengubah data mentah dari pasar menjadi kebijakan yang menjaga ketahanan pangan nasional. Materi ini menunjukkan sisi lain dari pemanfaatan data besar, yaitu Big Data untuk statistik resmi dan kebijakan. Pada 13 Agustus 2024, BPS menjelaskan bahwa pemanfaatan Big Data, termasuk Mobile Positioning Data atau MPD, telah membuka peluang besar bagi modernisasi statistik resmi di Indonesia. MPD sendiri merupakan data yang dihasilkan dari interaksi ponsel dengan jaringan seluler, baik saat melakukan panggilan, mengirim pesan, maupun mengakses internet. Ada 4 bidang utama pemanfaatannya. Pertama, untuk memantau mobilitas wisatawan. Dengan MPD, kita bisa memetakan pergerakan wisatawan domestik maupun mancanegara secara jauh lebih akurat dibandingkan metode survei tradisional. Kedua, mengukur kepadatan pergerakan. Data ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur kepadatan mobilitas penduduk di berbagai wilayah secara real-time, yang sangat berguna untuk perencanaan tata kota. Ketiga, statistik transportasi. Wawasan dari data pergerakan ini menjadi basis kuat dalam mendukung perencanaan infrastruktur jalan serta penyusunan kebijakan transportasi yang lebih tepat sasaran. Terakhir, yang sangat krusial adalah respons bencana. Big Data membantu proses koordinasi dan estimasi mobilitas warga saat bencana terjadi, sehingga langkah evakuasi dan bantuan bisa dilakukan lebih cepat. Poin utamanya adalah Big Data bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan bisnis, tetapi telah bertransformasi menjadi alat kebijakan publik yang sangat strategis bagi kemajuan negara. Meskipun potensinya sangat besar, kita juga harus menghadapi realitas mengenai tantangan utama Big Data di Indonesia. Ada 4 pilar tantangan yang menjadi penghambat dalam implementasi di lapangan. Pertama, kualitas data. Seringkali data yang kita kumpulkan masih kotor, dalam artian terdapat banyak duplikasi, nilai yang hilang atau missing value, hingga format data yang tidak seragam antara satu sumber dengan sumber lainnya. Tanpa kualitas data yang baik, analisis kita tidak akan akurat. Kedua, interoperabilitas. Ini adalah tantangan besar dalam menyatukan data karena adanya perbedaan standar data dan sulitnya integrasi antar lembaga. Diperlukan kesepahaman teknis agar data dari berbagai instansi bisa saling berbicara dan terhubung secara sistematis. Ketiga, faktor talenta. Mengelola Big Data membutuhkan gabungan keahlian multisektor, mulai dari statistik, pemrograman, hingga pemahaman bisnis. Saat ini, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak tenaga ahli yang mampu menjembatani berbagai disiplin ilmu tersebut. Terakhir dan yang paling krusial adalah etika dan privasi. Dengan data yang begitu masif, risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi menjadi ancaman nyata. Perlindungan terhadap privasi warga negara harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap ekosistem digital tetap terjaga. Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting agar kita bisa mencari solusi yang tepat dalam membangun ekosistem data nasional yang kuat dan aman.